Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak Yusril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Pak. Nah, Yusril gimana kondisinya? Kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Alhamdulillah ya kalau seperti itu. Seperti yang sudah dijanjikan kemarin pada saat Nak Yusril menghubungi saya. Mohon maaf sebelumnya karena kemarin saya tidak bisa membantu Nak Yusril dalam memulai kegiatan konseling. Jadi mulainya hari ini ya. Ya Bapak, tidak apa-apa. Nah, kalau begitu kegiatan konseling ini seperti yang sudah kita lakukan ini kita akan menggunakan Zoom karena kondisi yang pandemi seperti ini dan juga ini hari libur sekolah. Jadi kita menggunakan cyber counseling. Nah, Yusril sudah tahu apa itu cyber counseling? Belum tahu itu Pak saya. Kalau gitu Bapak jelaskan ya, cyber counseling adalah kegiatan konseling yang biasanya digunakan dalam BK untuk mengentaskan masalah siswa atau klien yang meminta bantuan konselor yang menggunakan media online seperti itu, Nah Yusril. Jadi dalam layanan ini apabila mungkin Nah Yusril masih ada keraguan untuk bercerita, jadi Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam kegiatan konseling ini ada yang namanya asas-asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, yang mana pembicaraan yang kita lakukan atau interaksi yang kita lakukan ini akan dirahasiakan dan hanya Nah Yusril, Bapak dan juga Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Seperti itu Nah Yusril. Oh ya, seperti itu. Baik, saya mengerti Pak. Kalau begitu mungkin Nah Yusril bisa mulai menceritakan masalah yang dialami. Jadi seperti ini Pak, itu apa? Saya tuh merasa teman-teman tidak ada yang mendekati saya gitu. Jadi itu terjadi sejak mulai perkenalan. Jadi saya tidak berani untuk menyapa duluan. Kenapa Nah Yusril nggak berani menyapa teman-teman duluan? Saya merasa ragu gitu, tidak yakin untuk menyapa duluan apa mereka akan respon. Merasa ragu. Apa mungkin sebelumnya Nah Yusril pada sebelum-sebelumnya ini ada penyebab mengapa Nah Yusril sekarang merasa ragu untuk menyapa teman-teman atau mulai berinteraksi terlebih dahulu? Jadi itu kayak pernah ada kejadian saya waktu kecil dulu pernah melakukan sesuatu yang menunjukkan bakat tapi ditolak gitu, tidak dipandang bahkan sama keluarga waktu itu. Oh, jadi itu yang menyebabkan Nah Yusril kurang bisa bersosialisasi ya? Mungkin seperti trauma atau ada sifat Nah Yusril yang takut akan ditolak oleh teman-temannya seperti itu? Ya Pak, saya merasakan seperti itu. Apa ada lagi yang ingin diceritakan dari masalah Nah Yusril? Mungkin itu saja Pak, ya kurang bersosialisasi gitu. Kalau seperti itu Bapak akan memberikan masukan, mungkin semoga bisa membantu. Jadi dalam masalah Nah Yusril ini, Nah Yusril itu menurut Bapak, Nah Yusril harus mencoba menghadapi trauma. Mungkin ada saatnya ada teman-teman yang tidak kita sukai, tapi pasti ada juga teman-teman yang menyukai kita padanya. Jadi hal pertama yang harus Nah Yusril lakukan adalah menyingkirkan perasaan trauma tersebut terlebih dahulu, lalu Nah Yusril bisa mulai membuka diri kepada teman-teman sekalian agar Nah Yusril itu
bisa mulai menyapa atau berinteraksi terlebih dahulu, seperti itu. Iya, Pak. Tapi saat sekolah itu saya tidak sendiri-sendiri banget sih. Ada yang menyapa duluan satu orang dua orang gitu. Jadi kemana-mana selalu bertiga, ada teman dua. Tapi karena saya siswa baru, jadi saya waktu itu takut gitu. Oh, mungkin mulai dari sekarang Nah Yusril bisa untuk membiasakan diri agar bisa mulai berinteraksi kepada teman-temannya. Karena kan mungkin susah juga ya apabila teman kita dari SD, SMP, ataupun SMA itu sama terus gitu. Jadi kalau bisa Nah Yusril lebih memperbanyak teman. Dan juga apabila kita memperbanyak teman atau mulai berinteraksi dan membuka diri, itu juga akan mempermudah kita gitu. Kita kan manusia ini makhluk sosial yang membutuhkan bantuan masing-masing, bantuan satu sama lain seperti itu, Nah Yusril. Bisa dipahami ya, Nah Yusril ya? Ya Pak, terima kasih penjelasannya. Insya Allah saya bisa berinteraksi ke depannya. Ya, apa atau ada lagi yang ingin Nah Yusril sampaikan? Jadi semenjak kenalan tuh jalan 2 minggu, 3 minggu tuh jadi dibully gitu. Dibulinya pas mulai pertengahan perkenalan gitu. Oh ini pas SMP ini? Iya. SMP maksud saya SMA. Pas SMA ini dibully sama teman-temannya? Iya. Soalnya saya kan pindahan gitu. Oh, ya seperti yang tadi Bapak bilang, mungkin karena semenjak pindahan itu Nah Yusril kurang membuka diri. Jadi anak-anak juga mulai membuli karena itu. Jadi Nah Yusril harus mulai membuka diri agar terlihat. Mungkin teman-teman ada yang membuli karena merasa Nah Yusril itu lemah atau tidak bisa apa-apa. Jadi Nah Yusril harus nunjukin kalau Nah Yusril itu nggak sendirian seperti itu, bisa nyari teman. Jadi kemungkinan orang-orang yang bully itu nggak akan berani ngebully Yusril lagi seperti itu. Bisa dipahami ya Nah Yusril ya? Ya Pak. Sudah saya paham. Terima kasih. Jadi sudah selesai sudah selesai yang disampaikan atau masih ada lagi Nah Yusril? Sudah sepertinya hanya segitu aja Pak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Semoga masukan dari Bapak bisa membantu Nah Yusril yang sedang mengalami masalah ini dan semoga Nah Yusril bisa lebih membuka diri kepada teman-temannya dan juga mungkin nanti kepada yang membuli akan diadakan kegiatan lain agar mereka tidak mulai membuli teman sekelasnya lagi. Kalau begitu untuk kegiatan kali ini bisa Bapak tutup ya Nah Yusril ya. Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Nah Yusril karena sudah mau menceritakan masalahnya. Kalau begitu saya bisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.